Nah, alpukat Pinkerton kita sepertinya sudah mulai bertunas lagi ya. Tunasnya mulai bermekaran. Alhamdulillah. Tidak lupa itu bekas potesannya. Lalu percabangannya mulai tumbuh begitu ya, rame. Rajin-rajin memotes. Ini alpukat Pinkerton tumbuhnya sangat bagus ya. Respon pertumbuhannya baik ini di dataran rendah di 20 mdpl. Meskipun mungkin banyak yang meragukan karena alpukat Pinkerton ini adalah alpukat untuk dataran menengah hingga dataran tinggi, kenapa ditanam di dataran rendah? Ya kenapa tidak, coba aja ya, mudah-mudahan berbuah. Kalau berbuah ya bonus, kenapa tidak? Kenapa harus ada pembatasan? Mungkin karena mereka khawatir menanamnya itu akan sia-sia ya, kalau alpukatnya tidak cocok kondisi tanah. Ya berarti kita usahakan kondisi tanahnya dimodifikasi sehingga cocok untuk alpukat Pinkerton. Caranya tanahnya dibongkar, kemudian bagian yang tandusnya dibuang, lalu bagian humus yang paling atasnya kita pakai untuk menimbun ulang. Tentunya kita oplos, kita campur dengan bahan-bahan organik, kita campuri dengan pupuk-pupuk kandang, pupuk-pupuk organik lainnya, sehingga volumenya menggantikan volume yang kita buang. Nah, otomatis ibaratnya gini loh, ibaratnya kita menanam pot tetapi potnya besar dan potnya itu diganti dengan cekungan tanah. Kalau kita menanam dalam pot terus tanah di dalam potnya dibuat tanah subur, ibaratnya gini, kita buat potnya besar-besar ukuran 1000 liter misal ya. Terus kita isi dengan media tanam yang subur, bahkan bisa berbuah. Insya Allah berbuah, meskipun endemis alpukat yang kita tanamnya berbeda. Nah kemudian kita bayangkan, kita analogkan pot 1000 liter itu kita ganti dengan tanah, dengan tanahnya ini kita keruk ya, kita keruk, kita gali lubang kira-kira seukuran 1000 liter atau bisa 2000 liter, bebas. Kalau kita semakin besar ukuran lubang tanamnya semakin bagus, semakin dalam, bahkan mungkin 2 meter dalamnya, kemudian melingkar, bentuknya seperti sumur gitu ya. Kemudian tanahnya kita ganti, yang lapisan humus sekitar 1 jengkal itu kita pakai, selebihnya tanah kuning, tanah tandus di bawahnya kita buang, kita timbunkan ke tempat lain untuk jalan atau kemana. Nah kemudian yang tanah humus tadi kita oplos, kita campur dengan bahan-bahan organik, pupuk-pupuk organik, dicampur juga nanti pas penimbunannya juga ditabur dengan pupuk kimiawi. Jadi kombinasi antara organik dan kimiawi dan tanah humus, kemudian ditimbunkan lagi sampai penuh. Ibaratnya potnya ini pot monster lah, pot besar, pot raksasa lah. Begitu cara saya menganalogkannya. Saya yakin insya Allah ini akan berbuah ya, tergantung atas izin Allah ini melalui perantara kondisi tanahnya yang kita modifikasi. Masalah dia di dataran rendah itu enggak masalah. Ini buktinya tumbuhnya bagus, cuman 20 mdpl di tempat saya ini, tapi malah tumbuhnya bagus. Ini responnya bagus kan, lihatlah.
Jadi tidak ada istilah pembatasan alpukat dataran menengah tidak boleh ditanam di dataran rendah, itu tidak ada istilahnya. Hanya memang ya butuh tenaga yang lebih besar, butuh pengolahan lebih lanjut, karena harus menyesuaikan makanan ini, makanan nutrisinya di tanah itu harus terpenuhi dengan cukup ya, karena kondisi tanah di dataran rendah itu memang cenderung tandus. Lapisan humusnya paling-paling ya 1 jengkal, selebihnya itu masuk tanah liat, dan tanah liat itulah yang kita buangi, kita ganti, kita modifikasi. Ini saya kasih contoh. Ini yang sudah saya oplos ya. Awalnya ini tanah kuning, kemudian ya dioplos, dicampur, jadinya begini. Ada bahan-bahan organik, ada juga ini ada sekamnya. Ini adalah sisa yang tidak tertimbun ke sini ya, karena waktu itu udah banyak hasilnya. Jadi sisa adukan media tanamnya. Tapi sepertinya ini akan saya tambah lagi sedikit ke sini. Lalu media tanam ini setelah melapisi ini, rencana saya mau saya letakkan beberapa batang, mungkin 4 atau 5 batang untuk penambah kaki alpukat ini. Jadi kita tambah kaki cadangannya itu 4 atau 5 lah. Kita tambah selagi usianya masih kecil begini ya, masih dini, sehingga lebih cepat, diharapkan lebih cepat menyatunya nanti. Ini Pinkerton yang saya tanam bulan Juli kemarin ya, Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan kurang lebih. Dan ini sudah pertunasan yang kedua kalinya ya. Tentunya setiap selesai bertunas, daun-daunnya mulai menua, selalu saya potes seperti ini. Ini bekas potesnya. Lalu dia akan bercabang begini, bagus, nambah percabangan. Asalkan tumbuhnya normal, ini cepat, ini panjangnya. Tunas-tunas muda yang begini ini cepat panjang ini. Itu juga ada bekas potesnya. Ya rata-rata itu saya potesi ya kan. Kelihatan kan bekas potesnya. Lalu dia bercabang, bertunas, keluar 2, 3, bahkan sampai 4 ya. Inilah salah satu pentingnya kita rajin-rajin memotes ujung alpukat, sehingga ketika dia tumbuh tuh banyak. Cukup ujungnya saja, seperti video saya yang telah lalu sudah saya contohkan cara memotesnya. Dan alpukat Pinkerton ini alhamdulillah sudah menunjukkan geliat pertumbuhannya. Ini hal yang menyenangkan bagi saya. Nah rekan-rekan, itulah sebuah motivasi dari saya penanam alpukat di dataran rendah 20 mdpl, dan saya juga masih belajar, dan saya berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan rekan-rekan di channel ini, channel pemula berkebun alpukat di samping rumah.
Terima kasih atas dukungannya. Silakan jika ada masukan, dan kita terus belajar dan mencari pengalaman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.